Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifatul Suryani. Siswa atau guru-guru di sini biasa menyebut dengan Bu Rifa. Saya mengampu mapel bimbingan dan konseling. Alasan menjadi seorang guru, pada awalnya mungkin memang ini bukan pilihannya, karena di awal saya ingin menjadi seorang psikolog, tapi qadarullahnya saya tidak memiliki kesempatan untuk bisa keluar kota karena di Cirebon nggak ada jurusan psikolog ya, sehingga saya mikir apa ya yang paling dekat dengan psikolog secara keilmuan, sehingga dipilihlah BK gitu. Dan BK yang saya ambil pun BK pendidikan, sehingga saya memilih bismillah, saya senang bertemu dengan orang baru, saya senang untuk berdiskusi, saya senang untuk ngobrol, sehingga saya memutuskan menjadi seorang guru. Mengajar, saya itu fresh graduate ya, untuk bisa kerja di sini, dan ini pekerjaan saya untuk pertama kalinya, dan baru 1,5 tahun saya bekerja menjadi seorang guru di sini. Hobi saya membaca gitu. Saya suka bacaan, entah lewat buku, entah lewat di media sosial gitu. Itu saya senang sekali membaca. Tentang emosi ya, karena yang saya ampu itu kan bimbingan dan konselingnya. Jadi saya senang sekali ketika baik layanan individu ataupun di kelas, saya senang sekali membahas terkait emosi. Etika murid yang makin kesini tuh makin luar biasa gitu, sehingga itu menjadi tantangan terbesar bagi saya untuk membantu anak-anak mengenalkan etika yang baik. Kurang disiplin, pertama kita kan sebelum memulai pembelajaran di awal semester kita kan membuat kontrak belajar, entah mungkin nanti ada toleransi waktu ataupun mungkin nanti ada hal lainnya. Itu saya buat perjanjian di awal pembelajaran gitu. Ketika masih ada anak yang terdapat tidak disiplin, kita kan sebelum memulai pembelajaran itu kan ada konsekuensi yang dibuat. Nanti kita menerapkan konsekuensi, tapi sejauh misalkan setelah diberikan konsekuensi dia tidak ada perubahan, biasanya kita ajak ngobrol nih gitu. Kita ngobrol dulu yuk, kenapa sih bisa tidak disiplin. Pembelajarannya senang banget ya, apalagi anak-anak ketika dihadapkan pada pembelajaran yang menurut dia tuh sulit banget, tapi akhirnya dia berhasil, saya ikut senang gitu. Akhirnya dia bisa melewati fase-fase sulitnya dia, walaupun itu belum semuanya gitu. Masalah yang sering dihadapi sama siswa tentu tentang pertemanan ya. Pertemanan masuknya kan ke ranah sosial gitu ya, pertemanan, konflik pertemanan, terus juga perkelahian yang laki-laki, siswa laki-laki perkelahian, terus juga bullying gitu. Kalau misalkan bagaimana penyelesaiannya, biasanya dalam layanan BK itu kan ada treatment khusus ya. Misal ada anak yang berkonflik, gimana sih caranya untuk bisa didudukan secara bersama. Bullying, bagaimana sih kita akhirnya memahamkan pada pelaku atau korban bullying bahaya dari bullying itu sendiri gitu. Efektif tapi tidak terlalu efektif. Karena kenapa layanan bimbingan konseling dibutuhkan masuk kelas? Kita kan perlu tahu ya kondisi anak setiap minggunya itu seperti apa, kondisi peserta didik setiap minggunya itu seperti apa. Ada yang mungkin tiba-tiba lesu dalam pembelajaran, atau ternyata dilihat wajahnya kayaknya lagi banyak masalah banget gitu. Itu tuh bisa menjadi indikasi untuk kita coba ngobrol deh sama anaknya, kira-kira ada masalah apa sih gitu. Atau ketika pembelajaran ada materi yang disampaikan gitu, itu kan bisa menjadi bekal juga buat anak-anak. Metodenya biasanya saya pakai games ya, karena kan kebetulan jam saya itu kan ditempatkan di jam-jam rawan gitu, kayak setelah duhur gitu. Jadi untuk saya biar anak-anak memahami materi saya di tengah kondisi pembelajaran yang sudah di ujung, itu biasanya saya main games gitu. Tapi ada beberapa materi yang memang saya menggunakan PowerPoint, menjelaskan secara biasa, dan anak-anak menulis, mencatat gitu.
menjaga semangat. Kalau bicara semangat itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu ya. Tapi cara saya untuk menjaga semangat saya apa ya? Mengingat kembali sih bahwa peserta didik yang saya hadapi itu tuh punya impian, punya harapan yang besar, sehingga ketika saya down dalam mengajar, semangat saya lagi di bawah gitu, saya harus mengingat bahwa setiap anak punya potensi, setiap anak punya harapan yang perlu saya bantu gitu. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran selagi tidak berlebihan itu sangat-sangat membantu. Apalagi saya ketika menyampaikan materi tentu sangat butuh sekali media teknologi tersebut. Jadi menurut saya sejauh ini sangat membantu saya. Harapannya mereka bisa mencapai impian mereka gitu ya, bisa sukses versi mereka masing-masing gitu, dan bisa menjaga ibadah mereka. Jadi saya senang ketika ada anak-anak yang berhasil meraih impian mereka. Kalau pesan yang ingin saya sampaikan kepada peserta didik saya, semangat, karena perjalanan kalian ini kan masih panjang ya untuk bisa mencapai impian kalian. Dimanapun kita berada, etika itu yang pertama gitu. Dimanapun kita berada gitu tuh, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai yang dibawa gitu, dan pasti ibadah ya yang perlu kita ingat gitu sampai nantinya kalian menjadi anak-anak yang sukses. Tadi ya kita bahas lagi ya, kalau kunci utama menjadi siswa yang sukses, kita tidak boleh patah semangat gitu. Kita perlu semangat, kita perlu menyadari bahwa setiap manusia tuh punya potensi, dan untuk menjadi siswa yang sukses adalah kita perlu disiplin, entah disiplin dalam beribadah, disiplin dalam waktu, disiplin dalam hal apapun, dan yang terakhir adalah etika atau akhlak, karena itu yang sangat penting dimanapun kita berada.